Hari ini kita akan melaksanakan praktik identifikasi traktor yang akan kita identifikasi hari ini adalah traktor dengan roda 2. Traktor roda 2 itu disebut dalam bahasa Inggris hand tractor. Hand adalah tangan, traktor itu adalah traktor tangan. Traktor tangan itu hanya terdiri dari dua roda saja. Dan kita akan mulai identifikasi dari mulai belakang sampai ke depan. Ya. Di sini kita memiliki dua traktor. Satu traktor untuk traktor portable, yang ini adalah single. Kenapa disebut single? Karena ini pengerjaannya hanya satu, yaitu untuk rotari saja, untuk mencacah. Kalau ini portable, bisa digunakan untuk menggaruk, untuk membaca, dan lain sebagainya. Bahkan sampai untuk instrumen lain seperti gerobak, derekan, pickup, dan sebagainya. Oke? Ya, kita akan mulai untuk identifikasi. Untuk memulai praktik, yang harus diutamakan adalah safety first. Apa itu safety first? Keselamatan yang diutamakan. Berikut ini adalah alat-alat yang kalian hadapi, alat-alat berat dan sangat cenderung mengakibatkan kecelakaan, seperti tangan terkilir ataupun juga tangan terselip, kejepit, patah dan lain sebagainya. Jadi tolong hati-hati, utamakan keselamatan diri kalian masing-masing, jangan memaksakan kehendak. Jadi jika tidak kuat fisik, misalkan ketika memutar engkol atau ketika mengidentifikasi kalian sudah merasa lelah, sudah mulai tidak konsen, bisa mundur. Ya, bisa minta izin sama guru untuk berhenti mengikuti praktek, karena itu sangat berbahaya. Lebih baik kalian istirahat 1 atau 2 jam daripada Anda tidak masuk sekolah seminggu, ya, atau 1 bulan. Efektif? Nah, itu yang disebut dengan safety first. Kita akan mulai identifikasi traktor, ya. Yang pertama dari sebelah sini, itu ini namanya adalah steering clutch, ya, steering clutch, atau disebut dengan stang steer. Jadi ini fungsinya untuk menyetir belok kanan, belok kiri menggunakan rem. Clutch, ya, ini adalah batang clutchnya. Ini batang clutch, CULTCH, clutch, lalu stangnya. Nah, ini stangnya. Terus lanjut, di sini adalah rem kanan atau kiri ya. Ini adalah stangnya. Lalu ini stang pembantu atau pegangan pembantu. Saat kita bekerja ini bisa jadi pegangan, kita tidak usah memegang stang, langsung saja pegang ini aja, kita bisa pegang 2. Lanjut, setelah stang pembantu, di sini Anda akan melihat sini ada untuk pengatur gas atau tuas akselerasi, tuas gas, ya. Nah, lanjut ke sebelah kanan, masih sama, ini adalah stang, di sini ada remnya. Dari sebelah sini udah selesai, masuk ke bagian yang ini. Ini adalah tuasnya. Ini tuas kopling utama. Untuk memulai pekerjaan, Anda cukup menarik dan tarik, lalu kunci di posisi on. Maka ini posisi traktor sedang berjalan, ya. Oke. Ketika tuas kopling utama ditarik, ya, saya simulasikan, ditarik. Nah, maka ketika posisi ditarik seperti itu, maka koplingnya akan bergerak ini. Nah, ini. Maka akan tersambung ke flywheel. Ini ada flywheel, yaitu roda gilanya. Tersambung ke mesin. Nah, ini. Udah selesai. Dan untuk traktor yang single pun juga sama. Ya. Di sini ada tuas gas. Ya. Ini ada kuncinya. Jadi kalau untuk menggas di sini harus ditekan kunci ini. Truk. Ya. Kuncinya, lalu baru tarik. Oke, selanjutnya ini juga sama untuk kopling utama.
Ini kopling utamanya. Ya, selanjutnya di sini sama. Kurang lebih sama fungsinya untuk kelasnya. Yang membedakan di sebelah sini itu ada atau rumah gigi. Ya. Di sini rumah giginya ada R, ada 1, 2, dan 3. Jika dalam posisi di tengah seperti ini, itu artinya netral. Jika dalam posisi di tengah itu artinya netral, tidak beroperasi. Sama ini juga dalam posisi di tengah artinya netral. Jika ingin maju maka kita masuk lalu masuk gigi 1, maka akan maju dengan kecepatan 1 speed. Ingin lebih cepat berarti speed ke kedua, atau ingin cepat lagi speed ke 3. Ingin mundur pindah ke R. Oke. Ini kalau kita operasikan atau kita pindahkan nggak akan berfungsi jika tuas kopling utama tidak ditarik atau tidak di on kan. Ya. Kalau ini sudah on berarti sudah jalan, gitu ya. Terus yang kedua, ini adalah untuk memutar rotari. Ada low, ada high, ada cepat atau ada lambat. Rotarinya yang mana? Rotari ini adalah rumah rotarinya. Ini rumah rotarinya. Ya. Ini gantungan pisaunya. Ini rotarinya, bak rotarinya. Nah, ini untuk pelindung, karet pelindung ketika nanti saat pencacahan. Nah, di bawah itu, di bawahnya ada pisaunya ya. Dan ini roda pengontrolnya untuk belok kanan kirinya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya kita sudah selesai untuk identifikasi steering atau kontrol pengendali. Ya. Terus satu lagi pengendali kedalaman pisau. Kedalaman pisau itu di sini nih, diputarnya. Maka ini secara otomatis akan turun. Selanjutnya kita akan identifikasi ke daerah tengah. Di sini ada sambungan untuk implemen. Ya. Di sini sambungan untuk implemen. Implemen apa saja yang bisa disambung? Banyak sekali ya. Nah, di sini ada nggak sambungan untuk implemen? Nggak ada karena ini single. Oke, yang ini, yang implemen yang disambung, kita bisa lihat sebelah sana. Ada yang bisa kita sambung yaitu pertama apa? Singkal. Ya, selanjutnya ada garu. Ya, selanjutnya ada ya penggaru. Nah, yang Anda lihat seperti ini di sini, ini adalah puli. Puli itu penyambung. Penyambung dari putaran, bukan penyambung, penghantar putaran motor ke roda ataupun implemen lain. Sama juga di sini ada puli. Ini, ya. Ini puli, nanti puli ini akan menyambungkan ke rumah kopling. Ini rumah koplingnya. Nah, ini box ini adalah box rantai atau rumah rantai rotari. Ya. Kalau di sini tidak terlalu ribet atau rumit, di sini hanya cuman ini saja yang nanti akan menghantarkannya. Lanjut ke tengah, yaitu di sini ada poros roda. Ini ada poros roda yang menyambungkan dua roda ini, disebutnya dengan as roda. Jadi poros itu pasti namanya as. Ya. Di sini juga ada porosnya atau as roda. Ya. Selanjutnya maju ke depan, kita menemukan ada yang namanya karet penyambung, disebut dengan V-belt. Ya, V-belt. V-belt itu karet penyambung yang memang cukup keras ya. Selanjutnya kita lihat yang di sebelah sini ada V-beltnya juga. V-belt. Lanjut lagi, ini disebut dengan puli. Ini disebut dengan puli. Puli itu apa tadi fungsinya? Penghantar motor. Ya, penghantar ya, penyambung. Dan ini yang besar disebut dengan flywheel atau roda gila. Seperti yang kita lihat, yang sana itu ada roda gilanya. Kita lanjut lagi untuk identifikasi masih fisik traktor ya. Anda lihat di sebelah sini ada dudukan mesin besi. Ya, sebelah sana ada dudukannya juga. Itu disebut dengan sasis. Sasis.
Ya, ini disebut dengan sasis penyangga. Penyangga apa? Penyangga motor atau mesin ya. Penyangga mesin atau motor. Lanjut. Setelah itu kita naik ke atas sedikit. Kita lihat di sini ada pelindung depan. Jadi kalau menabrak objek di depan, ya pohon atau apa, ini bisa lebih selamat duluan. Atau di sini bisa digantungkan beban tadi supaya lebih berat, bisa. Ya, lanjut. Kita masuk ke bagian mesin ya atau motor. Dari atas kita identifikasi terlebih dahulu dari atas. Yang Anda lihat dari sini ini disebut apa? Ini knalpot atau udara keluar, pembuangan udara. Terus ini adalah saringan udara. Lanjut, sebelah sini itu adalah radiator. Apa fungsi dari radiator ini? Radiator ini adalah berfungsi untuk mendinginkan mesin dengan bantuan air. Ya, ini nggak akan cukup dingin. Dia harus dibantu dengan kipas. Disebut dengan kipas radiator. Kita turun ke bawah. Ini di sini ada kipas radiatornya. Ya, sebelah sini nanti kita bisa melihat kipasnya, tepatnya sebelah sini. Ya. Oke, nah ini radiator fan atau kipas radiator. Cooler. Oke, lanjut ke bawah ya. Nah, ini di sebelah sini ada lubang tangki bahan bakar. Terdiri dari tutup, lalu ada saringan. Oke, ini saringannya. Bahan bakar yang digunakan untuk mesin ini solar ya. Yang Anda lihat di sini adalah stop crank. Stop crank untuk posisi on atau off supaya bahan bakar itu masuk atau keluar atau tutup, buka atau tutup. Turun ke bawah sedikit. Ini adalah filter bahan bakar. Ini filter bahan bakar. Jadi solar akan difilter di sini. Kenapa harus difilter? Karena khawatir ada cairan seperti air, oli, kotoran itu tidak langsung masuk ke mesin. Jadi disaring dulu di sini. Nanti jatuh, airnya akan mengendap di sini. Begitu, itu fungsinya saringan. Kenapa saringannya berbeda dengan motor sepeda roda 2? Ya. Selanjutnya geser ke sebelah kiri sedikit. Di sini ada pengecekan untuk oli. Kita bisa mengecek oli secara rutin. Kita bisa tarik saja full. Ya, kita tarik. Di sini kita bisa mengetahui berapa kekentalannya atau apakah masih cukup tersedia atau tidak. Selanjutnya ini adalah lubang untuk memasukkan oli dan ini lubang pengeluarannya. Jika kita ingin mengganti oli, berarti kita buka. Nanti kita buka juga ini, kita buang oli dari sini, lalu kita masukkan oli dari sini. Sementara ini adalah poros engkol. Di sebelah sini ada tuas gas atau untuk mengatur akselerasi. Agak ke belakang dan agak tersembunyi. Ini yang paling penting. Ini disebut dengan tuas dekompresi. Nah, ini disebut dengan tuas dekompresi. Ya. Ini fungsinya untuk melepaskan kompresi, membocorkan kompresi pada saat pemutaran engkol supaya engkol itu berputar dengan cepat. Lalu setelah itu dekompresinya ketika dari atas kita lepas ke bawah, maka traktor akan menyala. Nah, kurang lebih seperti itu identifikasi untuk hand traktor.